Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baik, pada kesempatan kali ini ana akan membaca sekaligus menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia kitab Silsilatul Ta'limul Lughatil Arabiyyah Al-Mustawa Tsalits pada pelajaran fikih. Sekarang ana akan membaca dan menerjemahkan pada bab al-ghusl, yaitu mandi. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, marilah kita artikan dulu kalimatul jadidah yang ada di bawah ini. Yang pertama ada ta'mimun yang artinya menyeluruhkan. Ya'tazala ya'tazilu artinya memisahkan. Ghamrun artinya ghamrun artinya menenggelamkan, berendam ataupun menyelam juga bisa. Al-mujzi artinya mencukupkan, mencukupi. Alqu artinya pergelangan. Al-janbu artinya perut. At-tayati artinya menggauli. Al-aiman artinya kanan. Nafaqqudun artinya mencari-cari. Ittahara yatahhiru artinya bersuci. Inqata'a artinya berhenti. Mujibat artinya istilah-istilah. Mahid yaitu waktu haid. Haid orang yang haid. Junub yaitu artinya junub. Sekarang kita masuk kepada poin yang pertama, yaitu makna al-ghusli, arti dari mandi. Ta'mimul jasadi bil ma'it tahur, yaitu menyeluruhkan badan dengan air yang suci. Wa qad amarana Allahu bil ghusli minal janabah faqala ta'ala wa in kuntum junuban fatahharu. Sungguh Allah telah memerintahkan kepada kita untuk mandi setelah junub. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in kuntum junuban fatahharu, dan apabila kalian dalam keadaan junub maka bersucilah. Kama amarallahu 'alal haidha an taghtasila ba'da intihai haidiha. Seperti Allah memerintahkan kepada orang yang haid untuk mandi setelah ia berhenti dari darah haidnya. Faqala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yas'alunaka 'anil mahid, dan mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang haid. Qul huwa adha, maka katakanlah kepada mereka bahwasanya haid itu adalah adha, gangguan. Fa'tazilun nisaa fil mahid, maka jauhilah perempuan ketika mereka dalam keadaan haid. Wala taqrabuhunna hatta yatahun, dan janganlah kalian dekati mereka sampai mereka suci. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, dan apabila mereka telah suci maka datangilah mereka dari arah yang diperintahkan oleh Allah. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguh Allah itu menyukai orang-orang yang bertaubat dan juga menyukai orang-orang yang bersuci. Sekarang kita masuk kepada poin yang kedua, yaitu mujibatul ghusli, sebab diwajibkannya mandi. Yakunul ghuslu wajiban, mandi itu wajib bi ihdal halatil atiyah, kepada dalam salah satu keadaan-keadaan berikut. Yang pertama, sebab diwajibkannya mandi yaitu al-janabah, ketika junub. Wa takunu bi khurujil mani au bil jima'i walau lam yakhrujul mani. Junub disebabkan karena keluarnya mani ataupun dengan jima. Meskipun ketika jima meskipun dengan jima tidak keluar mani. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in kuntum junuban fatahharu, maka ketika kalian ketika junub maka bersucilah. Kemudian yang kedua, inqita'u damul haid, ketika berhenti darah haid maka disyariatkan kepada perempuan setelah haid untuk mandi. Kemudian yang ketiga, inqita'u damun nifas, ketika berhentinya darah nifas. Kemudian yang keempat ada al-maut, ketika mati. Fa idza mata muslim wajib taghsiluhu,
ketika seorang muslim itu telah meninggal, maka wajib atasnya untuk dimandikan. Islamul kafir, orang Islam, Islamul kafir, orang kafir yang masuk Islam. Faman aslama ba'da kufrin wajib alaihi al-ghuslu. Barang siapa yang telah masuk Islam setelah ia kafir, maka wajib atasnya untuk mandi. Sekarang kita masuk kepada pembahasan yang ketiga, yaitu sifatul ghusl, tata cara mandi. Yang pertama, at-tasmiyatu wa ghuslu yadain ila qu'aini thalathan qabla idkhalihima fil ina'i ma'aniyatil ghusli, yaitu membaca basmalah dan membasuh kedua tangan sampai pergelangan 3 kali sebelum memasukkan kedua tangan ke dalam bejana disertai dengan niat mandi. Kemudian yang kedua, izalatu ma'alal jismi min ada, menyingkirkan seluruh gangguan yang menempel pada tubuh. Kemudian yang ketiga, summa tawadda'u wudu'ahu lis-shalah, berwudu sebagaimana wudu sebelum sholat. Kemudian yang keempat, ghuslu ra'si salatan, menyiram kepala 3 kali. Kemudian yang kelima, ghuslu jambi aiman salatan, thumma ghuslu jambi al-aisar kadzalik, yaitu menyiram tubuh bagian kanan 3 kali, kemudian menyiram tubuh bagian kiri 3 kali. Yang keenam, ta'mimu jami'il badan bil ma', menyeluruhkan seluruh badan dengan air. Wa nafaqqudul amakin, dan mencari tempat-tempat allati la yasilu ilaiha al-ma'u ghaliban bi ghamriha bil ma'i, yang tidak kita gunakan untuk mandi. Kemudian yang ketujuh, ghuslul qadamain fi makanin ghairil makanil ladzi ittasala fihi, hadha huwa ghuslu kamil, yaitu mencuci kedua kaki pada tempat yang selain kita gunakan untuk mandi di dalamnya, dan ini adalah mandi yang sempurna. Wa amal mujzi, dan adapun untuk mandi yang cukup, ba'da tasmiyatu wan niyah, setelah membaca basmalah dan niat, bahwa ayausila jami'i badanihi bil ma'i tahur marratan wahidatan, yaitu untuk mandi yang cukup setelah membaca basmalah dan niat, yaitu menyiram seluruh badan dengan air yang suci sekali saja. Kemudian kita masuk kepada poin yang keempat, yaitu hikmatul ghusl, hikmah dari mandi. Yang pertama, al-ghuslu yutahhirul badan wa yaj'alul mu'min nadifan hina taqifu baina yadayillahi fi shalah. Mandi itu mensucikan badan dan menjadikan seorang muslim itu bersih ketika ia berdiri di depan Rabb-nya pada waktu salat. Dan yang kedua, yujaddidun nasat, memperbarui semangat, yujaddidun nasatul jismi wa yub'idu anhu ar-ra'ih al-karihah, memperbarui semangat dan menjauhkan tubuh dari bau-bau yang tidak sedap. Mungkin cukup itu yang bisa Anda sampaikan. Jika ada salah kata ataupun salah arti, Anda mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.